Saat ini, memiliki ponsel pintar yang dapat menunjang aktivitas gaming dengan harga terjangkau bukanlah sebuah angan belaka lagi. Kendati dipatok dengan harga yang ramah bagi saku, spesifikasi perangkatnya pun tidak kaleng-kaleng. Bahkan beberapa di antaranya ada yang hampir mengungguli ponsel gaming di kelas unggulan. Mengingat banyak produsen HP yang menggarap ponsel pintar gaming, hal ini pastinya membuat kamu kebingungan mencari jodoh yang tepat bukan? Namun jangan risau, kali ini Gadget MD telah membuatkan daftar jajaran ponsel gaming murah. Tapi kali ini lebih spesifik ke perangkat yang berada di kisaran 2 jutaan. Tecno Pova 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Agar mendapatkan performa yang maksimal, chipset ini kemudian dipadukan dengan penyimpanan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam bermain game, tersedia fitur sensor hard giroskop Z-aksis linear motor agar bermain game menjadi lebih sempurna terutama game yang memerlukan giro seperti PUBG Mobile misalnya. Tecno Pova 4 juga memiliki ketahanan yang cukup baik karena mengantongi kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh, dengan fitur Supercharge Plus 45 Watt dan Reverse Charging 10 Watt. Tecno Pova 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8 GB dengan extended 5 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Selain itu, Tecno Pova 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh, dengan fitur Supercharge 18 Watt. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard giroskop dan Z-aksis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Sempat menjadi brand yang jarang hadirkan varian 5G ke Indonesia, kini Infinix justru bawakan 5G ke seri Hot yang menyongsong segmen harga 1 atau 2 jutaan. Adalah Infinix Hot 25G, smartphone seharga rilis 2 jutaan yang dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810 berfabrikasi 6 nm. Perangkat ini bisa dianggap sebuah all-rounder yang unggul di segala sisi. Dengan panel IPS LCD, HP ini sanggup mencapai kecerahan hingga 500 nits serta miliki refresh rate 120 Hz. Sisi kameranya telah didukung oleh resolusi tinggi 50 megapiksel yang gunakan teknologi kuat Bayer. Hasilkan jepretan oke dengan detail dan pencahayaan yang mantap. Tampaknya ini didukung juga oleh ISP MediaTek yang jempolan. Infinix Hot 25G akan cocok untuk muda-mudi yang bergaya hidup tinggi, lantaran suguhkan sensor NFC untuk kemudahan mentransfer dana ke kartu non-tunai. Dengan begini, parkir di supermarket jadi lebih praktis. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Selain itu, konfigurasi kameranya juga diketahui alami penurunan.
Jika sebelumnya Realme 9 bawakan kamera utama 108 megapiksel, kini Realme 10 hanya memiliki kamera utama 50 megapiksel. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6nm. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 GB dan penyimpanan internal 128 GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot micro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50 megapiksel sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60 Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Infinix Note 12 punya penampilan yang mirip dengan versi VIP-nya. Kebetulan keduanya memang sama-sama berdesain elegan. Meski begitu, susunan kamera belakang kedua ponsel berbeda. Dukungan refresh rate tinggi, pengisian cepat 120 Watt, dan kamera ultrawide juga belum ada di HP ini. Berbagai alasan itulah yang mendasari mengapa Infinix Note 12 lebih murah ketimbang versi VIP-nya. Kendati demikian, ponsel ini masih tetap menarik untuk dimiliki. Pasalnya, Infinix Note 12 memiliki performa gaming yang mantap lantaran memakai SoC tangguh MediaTek Helio G96. HP ini juga nyaman dipakai menonton film. Kombinasi tampilan khas AMOLED dan speaker stereo dapat menciptakan suasana yang mendalam. Tertarik meminang HP dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K ini? Seri kelas menengah Infinix Note 12i 2022, hadir melengkapi seri Infinix Note 12 yang sudah hadir lebih dulu di 2022. Ponsel ini dirilis akhir September 2022 dengan menghadirkan keunggulan di sektor layar yang luas dan panel AMOLED. Tentu saja layar yang luas ini juga punya piksel yang tinggi, yakni 1080x 2400 piksel. Hal ini jelas membuat Infinix Note 12i 2022 bisa jadi salah satu ponsel yang layak digunakan untuk menonton konten video. Lalu, Infinix Note 12i 2022 juga dibekali chip Helio G85 yang secara performa sebenarnya standar untuk kelas harganya. Untuk beberapa game kompetitif, chip ini masih bisa bersaing. Tentu kalau game berat seperti Genshin Impact tidak akan terlalu maksimal. Poco bukanlah brand yang asal diciptakan Xiaomi untuk bersaing dengan Redmi. Namun, Poco dirancang dengan performa tinggi dan desain unik. Hal ini sebagaimana Poco M4 Pro, HP yang punya performa buat main game. Anda tidak perlu lagi khawatir mengalami frame rate patah-patah saat main game Call of Duty Mobile. Pasalnya, dapur pacu HP ini ditenagai SoC MediaTek Helio G96 yang tangguh, berkat RAM 6GB atau 8GB. Faktor lain yang membuat Poco M4 Pro cocok dikategorikan sebagai HP gaming adalah layar dan speakernya. HP ini punya layar AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, sedangkan speakernya stereo. Di sisi lain, meskipun Poco M4 Pro mengandung baterai 5000 mAh, bobotnya terbilang cukup ringan di 179,5 gram. Keberadaan kamera ultra, NFC, dan teknologi pengisian cepat 33 Watt jadi poin menarik lain HP ini. Xiaomi menyadari banyaknya minat akan Redmi Note 10 series. Maka dari itu, Redmi menghadirkan Redmi Note 10s. Ini merupakan varian Redmi dengan spesifikasi yang lengkap namun harga yang terjangkau.
Untuk itu, ponsel ini mengusung spesifikasi antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Untuk sebuah ponsel kelas menengah, desain yang ditawarkan cukup segar dibanding pesaingnya. HP ini juga sudah memakai layar 6,43 inci panel AMOLED. Tentu kualitas tampilan layar HP ini cukup baik di mata. Apalagi sudah menggunakan resolusi Full HD. Sayangnya, layar ini masih memakai refresh rate 60 Hz sehingga kurang optimal untuk bermain game. Menilik bagian kamera, Redmi Note 10s ternyata memiliki kamera utama yang tidak bisa diremehkan. Redmi memasang kamera resolusi 64 MP disokong kamera ultrawide 8 MP serta kamera depth dan kamera makro. Hasil fotonya cukup memuaskan di segala kondisi cahaya. Harga Realme 8 sudah turun ke kisaran 2 jutaan. Hal ini membuat si ponsel kian menarik untuk dibeli, apalagi unit barunya masih mudah kamu temukan di marketplace. Realme 8 bisa dibilang sebagai paket lengkap karena nyaris semua sektornya oke. Layarnya mantap berkat panel AMOLED, sedangkan performanya kencang karena SoC MediaTek Helio G95. Bikin konten foto dan video pun bisa, bahkan rekaman videonya bisa mencapai resolusi 4K pada 30 fps. Kamu tak perlu khawatir videonya goyang karena HP ini punya AIS. Yang keren lagi, Realme 8 sudah mengadopsi fingerprint di bawah layar. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan dari HP berbaterai 5000 mAh ini adalah desainnya. Jika kamu ingin tampil beda dengan desain mencolok, Realme 8 tentu akan cocok. Vivo Y21T memang sudah mantap untuk aktivitas gaming. Namun, jika Anda masih ingin yang lebih lancar, Vivo Y33s bisa dilirik. Vivo Y33s sebetulnya masih ada di level yang sama dengan Y21T. Meski begitu, ia punya performa grafis yang sedikit lebih andal berkat SoC MediaTek Helio G80. Lebih-lebih RAM yang disematkannya juga kian besar, yakni 8GB plus extended RAM 4GB. Yang menarik lagi, Vivo Y33s punya sensor giroskop. Sensor ini membuat pemain PUBG Mobile bisa mengarahkan karakternya hanya dengan menggoyangkan si ponsel. Terlepas dari kemampuannya yang andal untuk bermain game, Vivo Y33s tetaplah ponsel dengan penampilan cantik. Varian warna Mi Daydream yang punya lapisan khusus yang membuat noda sidik jari tidak mudah menempel.